Siapa yang masih makan roti kalau pagi? Breakfastnya roti. Tuh, Belanda-Belandaan nih. Saya juga. Karena orang Indonesia nggak begitu makan paginya. Pecel, nasi kuning, di mana-mana beda-beda setiap tempat kan. Ya, nasi goreng gitu ya. Bahkan orang tua kita masih banyak yang ngomong bahasa Belanda. Orang tua saya juga begitu. Mama India, papa Manado, bahasa Belanda di rumah. Bingung kan? Istri Cina, anak gado-gado. Alah udahlah, campur aduk deh. Tuhan, ini hidup kami berikan untuk menjadi persembahan yang hidup hari lepas hari. Kami tahu Tuhan bahwa hidup ini sangat begitu berharga. Dan kami tahu bahwa masa depan kami ditanggung penuh sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kami mengucap syukur buat hari esok. Karena kami tahu Tuhan akan rangkaikan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan pada hari ini gak kebetulan kami ada di sini. Roh Tuhan yang berbicara kepada kami, menjadi mentor agung kami, konselor agung kami, teduhkan hati kami. Kami siap menerima firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Oke. Jam ngantuk nih, jangan tidur ya. Oke, udah makan ya? Udah ngopi gak? Oke. Siapa yang suka minum kopi? Siapa yang suka espresso tanpa gula? Makin berkurang. Siapa yang suka double shot espresso? Makin berkurang. Triple shot. Wah, ini umat-umat pilihan Tuhan yang triple shot. Saya barusan triple shot. Iyalah 6 kali soalnya di sini. Di booster. Oke, Matius 21 ayat 42. Ayat yang luar biasa. By the way, terima kasih Revi. Revi teman lama saya. Thank you Revi. Dan semua tim PW. Saya mau semua Bapak Ibu untuk menghargai tim Praise and Worship. Tugas saya dan tugas semua hamba Tuhan yang naik ke atas mimbar selalu akan lebih mudah karena sudah dibuka jalannya dalam tanda kutip sama tim PW. Karena mereka yang lihat muka-muka itu di lagu pertama. Lagu-lagu pertama tuh muka-muka banyak yang belum konsen. Jadi walaupun angkat tangan gitu, mobil udah gue kunci gak tadi ya? Ya ampun rumah kayaknya belum gue kunci tuh. Kompor belum mati. Itu lagu-lagu pertama, makanya mereka bilang ayo masuk lebih dalam lagi gitu ya. Jadi pas saya naik tuh semua udah nyatu gitu. Jadi berikan tepuk tangan buat tim PW kalian. Luar biasa. Matius 21 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Dan kalau kita pelajari ya, saya punya satu pelajaran namanya di Restoring the Kingdom, itu saya kasih sedikit aja layer-layernya. Itu dahsyatnya luar biasa. Saya kalau ingat itu ya, ingat rangkaian daripada Yesus datang. Sampai hari ini saya masih meneteskan air mata lah. Luar biasa. It's too incredible. Restoring the kingdom itu dahsyatnya minta ampun. Ya. Jadi ini adalah ayat yang mengatakan bahwa saya nih bawa batu penjuru. Karena saya mau bangun hidup kamu. Itu Tuhan bilang begitu sama manusia. Dan banyak orang menolak dia. Jadi saya kalau lagi lihat ya, saya banyak ikutin akun-akunnya anak-anak muda yang ada di dunia yang radikal gitu ikut Tuhan ya. Bahkan mereka suka bertanya sama orang-orang yang ada di jalanan gitu. Satu hari, ini kira-kira 3 minggu lalu, keluar di FYP saya ada seorang anak muda yang randomly ya, asking people di jalanan di New York gitu. Do you believe in Christ? 85% bilang tidak. No, katanya. Hanya segelintir yang bilang iya. Dan bahkan beberapa marah. Ngapain lu nanya gue? Gitu. Penurusan lu juga gitu. Jadi orang tuh menolak Tuhan tuh udah terang-terangan, bodo amat. Dan jangan ngomongin Tuhan. Ya. Ada satu perusahaan besar di Amerika, saya nggak bisa sebut namanya, nggak etis lah. Anak saya dari dulu pengen banget kerja di situ, karena dia suka dengan produk-produknya lah. Dia baru lulus tahun lalu, dia bahkan pernah hampir magang di situ. Dia bilang nggak deh, karena mereka terang-terangan supporting LGBT dan mereka bilang kalau orang-orang yang masuk dan kerja dengan mereka, bahkan mereka mulai tahu bahwa ini orang-orang yang justru tidak setuju dengan gerakan itu, bisa dibully di situ. Jadi dia bilang mendingan nggak usah deh. Dan ini terjadi, moralnya makin hancur gitu. Negara yang didirikan di atas firman Tuhan terdistorsi dan dihancurkan oleh karena kepentingan pribadi. Ingat ya, prinsipnya Yesus ketika dia datang, dia selalu bilang begini. Dia pertama kali kasih tahu ini sama Thomas. Dia tahu Thomas satu hari akan ragu-ragu dengan kebangkitan dia. Dia bilang begini sama Thomas, I am the way, the truth, and the life. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu urutannya gak bisa diganti-ganti. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kata lain dia bilang begini, masuk ke dalam jalan saya. Banyak orang kan bilang gini, ujungnya kemana? Terus
Gak jaminan buat gue apa kalau gue masuk jalan situ. Karena Tuhan selalu ingin orang-orang yang menjadi pengikut Kristus belajar untuk membuka mata rohaninya. Makanya orang agama Kristen itu banyak. Orang Kristen itu dikit. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Orang agama Kristen banyak. Kalau NDC orang Kristen semuanya di sini. Pengikut Yesus semuanya. Itu sebabnya orang Kristen akan kejar hatinya Tuhan. Dia tidak akan kultuskan yang lain. Dia tidak akan kultuskan yang namanya tata ibadah, hamba Tuhan. Enggak, dia kejar Yesusnya. Itu orang Kristen. Dan ketika dia ngerti isi hati Tuhan, dia merdeka. Orang-orang ini merdeka sekali. Ya. Nah, waktu kerajaan sorga, ya, jadi Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang kerajaan, raja sama anak-anaknya, kita. Nah, kita ini diberikan tugas. Diberikan tugas sebagai utusan kerajaan sorga. Dan plus kita anaknya dia. Jadi waktu pertama kali kerajaan sorga membentuk bumi, itu karena kerajaan sorga mau ekspansi ke bumi. Jadi waktu manusia diciptakan sama Tuhan, dia sudah siapkan semuanya, manusia nggak dikasih sorga di awal. Manusia diberikan bumi. Dan dengan jelas Tuhan mengatakan ini amanat agung yang pertama menurut saya, Kejadian 1 ayat 26. Kuasai bumi dengan nilai kerajaan sorga. Terus kemudian yang memastikan supaya manusia menguasai bumi dengan nilai kerajaan sorga, dia kasih rohnya di dalam manusia. Ini istilah saya. Kalau bagi saya, roh Tuhan itu, roh kudus itu salah satu fungsi itu sebagai dalam tanda kutip ya, ini sekali lagi, ini istilah saya, jangan dicari di Alkitab, nggak ada. Sebagai gubernur, kalau di dalam, karena kalau saya ngelihat kerajaan, contohnya gini lah, Belanda lagi kolonisasi Indonesia, 350 tahun. Dia kirim gubernurnya ke sini. Gubernurnya memastikan supaya bangsa Indonesia mengikuti khasnya Belanda, cara-cara Belanda. Siapa yang masih makan roti kalau pagi? Breakfastnya roti. Tuh, Belanda-Belandaan nih. Saya juga, karena orang Indonesia nggak begitu makan paginya, pecel, nasi kuning, di mana-mana beda-beda setiap tempat kan, ya nasi goreng gitu ya. Bahkan orang tua kita masih banyak yang ngomong bahasa Belanda. Orang tua saya juga begitu. Mama India, Papa Manado, bahasa Belanda di rumah. Bingung kan? Istri Cina, anak gado-gado, alah udahlah, campur aduk. Katanya teman-teman saya, anak-anak saya nggak mirip saya, kutuk sudah dipatahkan katanya. Kurang ajar teman saya. Bil, kutuk udah dipatahkan, Bil. Kenapa? Anak-anak lu gak mirip sama lu. Nah, waktu kerajaan sorga, waktu roh Tuhan dihembuskan kepada manusia, roh Tuhan yang memberitahu kepada manusia, ini loh nilai-nilainya nak, kamu lakukannya seperti ini ya. Satu hari, manusia deklarasi independen. Manusia gak mau dipimpin sama Tuhan. Waktu bangsa Indonesia deklarasi independen, gubernurnya Belanda kemana? Baliklah ke negaranya. Waktu manusia deklarasi independen, manusia dipisahkan dari roh Tuhan. Itu namanya mati. When you eat this, kalau kamu makan buah ini, you will surely die, kamu pasti mati. Mati itu artinya dipisahkan. Waktu manusia dipisahkan, manusia membangun kerajaannya sendiri. Dan manusia di awal diminta sama Tuhan untuk menguasai bumi, bukan menguasai manusia yang lain. Menguasai bumi, hidup. Yang terjadi ketika manusia membuka kerajaannya sendiri, yang terjadi adalah pembunuhan pertama, manusia menguasai manusia, Kain membunuh Habel. Fast forward, sampai kehadiran Yesus. Dia datang, waktu dia datang, yang memperkenalkan dia Yohanes Pembaptis. Matius pasal yang ketiga, ketika Yohanes sebelum membaptis Yesus, di Matius pasal yang ketiga, di kalimat pertamanya Yohanes Pembaptis, dia bilang begini, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. The kingdom is near. Kenapa? Restorasi prinsip kerajaan sorga sedang dilakukan. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Yesus dibaptis, Yesus dicobai, Matius 4, sebelum Yesus mulai pelayanannya dia mulai dengan kalimat yang sama. Bertobatlah, because the kingdom is near. Kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian isi khotbahnya dia, isi pelajarannya dia, termasuk yang kita belajar hari ini. Itu semuanya prinsip kerajaan. Dipertajam sama Paulus. Engkau adalah utusan daripada kerajaan sorga. The ambassador of Christ. Duta besar kerajaan sorga. Pertanyaan saya, duta besar Amerika ketika ada di Indonesia, yang mengirim duta besar itu siapa? Negara Amerika toh. Yang bayarin gajinya siapa? Negara Amerika toh. Ketika duta besarnya bilang ini, saya ada istri sama 2 anak. Gimana bos? Gitu. Gak apa-apa, kita tanggung semuanya. Kan kamu diutus. Ketika dia ada di bumi Indonesia, ketika dia diajak ngobrol, perkataannya dia, tindakannya dia harus menggambarkan semuanya negara Amerika. Dia bekerja untuk kepentingan negara yang kirim dia ke situ. Itu sebabnya. Kalau kita ngerti prinsip ini, kalau kita bangun pagi, kita tahu bahwa Tuhan di musim ini, di usia saya, di zaman ini,
Engkau kirim saya, dan saya masih bernafas di muka bumi, berarti ada tugas dan tanggung jawab. Saya harus memuliakan Tuhan lewat hidup saya. Setiap hari saya hidup, saya ditugaskan untuk menularkan budaya kerajaan sorga. Ketika orang ketemu sama saya, mereka harus lihat saya hidup untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan untuk kepentingan saya. Itu sebabnya Yesus bilang begini di Matius 6 ayat 31. Kamu jangan khawatir ya, dan jangan juga berkata. Karena kalau enggak malu-maluin. Berkata apa? Apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Karena semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Itu prinsip kerajaan. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, dia berdoa. Di Yohanes 17, dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia bilang, Father, make them one. Biarkan semua anak-anakku punya bahasa yang sama ketika orang jumpai mereka, orang tahu bahwa mereka itu pengikut aku. Supaya dunia bisa lihat siapa kita. Dan Yesus bilang begini, Tuhan, Bapa, sebentar lagi aku pergi. Tapi mereka tetap di sini. Please protect them. Karena dia tahu bahwa dunia ini sudah jatuh, it's a fallen world. Dunia sudah jatuh, banyak kegelapan terjadi. Dia bilang, Tuhan lindungi anak-anakku. Itu doa Yesus untuk kita. Dan hari ini dia datang kepada kita. Dan dia bilang apa? Dia bilang gini, saya bawa batu untuk melanjutkan pembangunan hidupmu. Wow. Coba lihat dulu ayat ini ya. Mazmur 139 ayat 15. Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Tuhan membentuk kita, dia adalah Allah Elohim. Dia yang menciptakan manusia, dia sudah bentuk, dia sudah bangun sejak kita lahir ke muka bumi ini. Di satu titik, perhatikan ini baik-baik. Ini pemberian Tuhan yang bagi saya merupakan pemberian yang paling beresiko dia berikan kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih. Di titik sekarang ini, kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dia berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu itu. Karena dia gak mau paksa. Ada orang yang buka, terus kemudian shut it down again, ditutup lagi. Banyak orang seperti itu. Ketika dia ketuk pintu hati kita. Ketika kita buka pintu itu. Dia bilang begini, mau gak saya lanjutkan pembangunan hidupmu? Rumah kita kalau lagi direnovasi, atau lagi ada terjadi sesuatu pembangunan lah. Biasanya ada 2 pertanyaan penting yang kita tanya kepada tukang bangunan. Kita tanya apa? Kita tanya gini, berapa harganya? Betul? Terus kita tanya gini, berapa lama kerjanya? Itu 2 pertanyaan yang paling penting. Perhatikan Ibrani pasal yang ketiga. Ayatnya yang keempat. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan gini. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dia bilang gini sama kita. Ketika kita buka pintu, dia bilang begini. Mau nggak saya lanjutkan pembangunan? Because I am the master builder. Saya adalah ahli bangunannya. Kita tanya gini sama dia. Berapa harganya? Dia bilang gini, semua hidupmu. Kita bilang apa? Manusia bilang apa? Enak aja. Nggak mau. Kamu tuh siapa sih? Terus kemudian rancangannya, desainnya dari siapa? Dari saya. Enak aja, rumah-rumah gue juga, hidup-hidup gue juga. Terus Tuhan bilang gini, hidupmu adalah baitku. Aku akan desain hidupmu karena aku mau tinggal di situ. Manusia bilang apa? Enak aja. Gue udah biasa sendiri. Gak biasa diatur-atur. Gak usah lah. Dia gak akan paksa loh. Yang kedua, manusia tanya gini, emang berapa lama prosesnya? Kalau boleh tahu. Dia bilang gini, sedikit demi sedikit. Enggak lama. Gak usah deh. Itu yang terjadi. Manusia lupa bahwa dia adalah ahli bangunan. Karena prinsipnya tidak sama seperti prinsip dunia. Ini adalah backstory, adalah cerita kisah di balik Matius pasal yang ke-7 ketika kita baca tentang 2 jenis rumah. Coba lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Firman Tuhan katakan begini. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang membuka pintu mendengar perkataanku dan melakukannya. Maksudnya bilang, ya Tuhan, oke deh. Segenap hidupku, ya udah nggak apa-apa. Rancangan-rancanganmu, ya udah nggak apa-apa Tuhan. Sedikit demi sedikit, ya udah nggak apa-apa Tuhan. Prosesnya sedikit demi sedikit, ya udah nggak apa-apa Tuhan. It's okay. Dia bawa batu penjuru. Batu penjuru itu di reject sama banyak orang.
Batu penjuru itu adalah kunci daripada sebuah fondasi, ditaruhnya di ujung. Dia sebagai kunci daripada fondasi. Firman Tuhan katakan begini, orang itu sama dengan orang yang bijaksana. Kenapa? Karena dia mendirikan rumahnya di atas batu. Dia mempersilahkan ahli bangunan itu untuk membangun hidupnya di atas batu itu. Ayat 26. Ini adalah jenis rumah yang berikutnya. Dikatakan begini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, udah dengar, udah tahu offernya seperti apa, dia bilang nggak mau dan tidak melakukannya. Dia bilang apa? No, nggak mau. Ia sama dengan orang apa? Bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kenapa? Karena di atas pasir cepat, nggak pakai lama-lama, cepat di atas pasir. Masalahnya, dua-dua rumah ini, dua-dua konstruksi ini kena hujan, kena banjir, kena angin. Kena tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari kanan kiri, depan belakang. Coba lihat ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Rumah yang mana? Rumah yang didirikan di atas batu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya, hal yang selanjutnya terjadi, ayat yang ke-27. Sama juga. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, sehingga bukan sekedar rubuh rumahnya, hebatlah kerusakannya. Itu yang terjadi ketika orang menolak untuk dibangun hidupnya. Dan yang sangat luar biasa bagi saya adalah, Tuhan tidak pernah paksa manusia. Itu sebabnya di dalam perjalanan ke Emmaus, kalau kita baca firman Tuhan, di situ dikatakan dengan jelas, ketika udah sampai ke rumah murid-muridnya, kedua muridnya itu, Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dia nggak pernah paksa mau masuk ke dalam rumah muridnya. Kalau Alkitab mengatakan dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, berarti kan dia bilang, dia begini nih, dalam hatinya gini, ini rumah kamu ya, oh ya udah deh saya jalan dulu ya, dalam hati gini, undang dong, Tuhan loh. Tuhan yang berdaulat dan berkuasa, tidak paksa kita. Dan ketika kedua murid itu mengundang dia masuk, ketika dia memecahkan roti, mata mereka tercelik, mereka tahu itu Yesus. Perkara besar selalu terjadi ketika dia diundang masuk. Masalahnya kenapa manusia nggak mau melakukan ini? Kenapa manusia nggak mau masuk ke dalam jalan itu dan menemukan kebenaran, akhirnya menghidupi kehidupan yang berkelimpahan? Sekali lagi ya, kalau kan dia datang membawa kehidupan yang berkelimpahan ya. Saya mau meluruskan ini. Jangan pernah berpikir kalau baca Yohanes 10 ayat 10, hidup yang berkelimpahan yang ada di dalam tangan. Yesus nggak pernah ngajarin itu. Harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Bukan itu. Kelimpahan di dalam sini, bukan di tangan. Jadi jangan dimutilasi itu ayat. Oh Yesus yang tadinya kaya jadi miskin supaya saya jadi kaya. Kayanya kaya yang ada di tangan. Bukan. Orang yang kaya di dalam sini adalah orang yang mata rohaninya dibukain sama Tuhan. Orang yang kaya di dalam sini hidupnya pasti penuh dengan ucapan syukur. Saya punya dua teman, dua-duanya di gereja. Yang satu kos-kosan. Kalau di tanggal tua ketemu sama saya, dia bilang, bro apa kabar? Selalu gini, selalu tersenyum. Saya gak pernah lupa senyumnya. Baik Bill, aduh Tuhan baik banget. Gimana lo? Ya emang seret sih Bill, tapi Tuhan selalu on time deh gitu. Tuhan on time, selalu on time Bill. Aduh Tuhan gue ucap syukur gue punya Tuhan Bill. Gitu kalau ngomong. Wow. Yang satu, oh kaya banget. Ke gereja juga. Semua orang tahu lah dia, tajir melintir. Apartemen di mana-mana, rumah di mana-mana. Kalau ditanya gini, apa kabar bro? Ya doain aja lah Bill. Doain. Gak lama setelah pembicaraan itu dia loncat dari apartemennya, bunuh diri. Yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Karena kelimpahannya di sini, bukan di tangan. Jadi jangan dimutilasi itu ayat. Masuk ke dalam jalanku, engkau akan menemukan kebenaran, ujungnya hidup yang berkelimpahan di dalam sini. Nah ketika ini terjadi, nah ini manusia ya, manusiawi itu begini. Ketika saya berhadapan sama masa depan saya, seolah-olah masa depan saya itu tidak ada dasar untuk berharap. Itu manusiawi dan that's okay. Ya coba lihat. Roma pasalnya yang keempat, ayat 18. Roma pasal yang keempat, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Abraham apa? Berharap aja, dia percaya aja, karena dia nggak tahu ujungnya seperti apa. Abraham disuruh berangkat loh, dari kota namanya Ur di Mesopotamia. Disuruh pergi ke tanah perjanjian. 2000 tahun sebelum Majus pergi dari area situ juga, dari Persia. Kemungkinan besar dari Persia kalau mereka.
pergi ke tempat di mana mereka juga nggak tahu Yesus dilahirkan di mana. Mereka dipertemukan sama Herodes di Yerusalem. Di situ baru mereka tahu ternyata Yesus dilahirkan di Bethlehem, 9 kilo dari situ. Kalau kita baca ceritanya, alurnya begitu. Jadi Abraham hanya dikasih tahu arahnya, tujuan akhirnya nggak dikasih tahu. Dia berjalan dengan mata rohani. Itu Abraham. Jadi seolah-olah masa depan saya itu seolah-olah kayak nggak ada dasar untuk berharap. Nah sekarang perhatikan perspektifnya Tuhan. Itu perspektifnya kita kan. Sekarang coba lihat perspektifnya Tuhan, Ibrani 11 ayat 10. Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia tuh Abraham. Jadi ini kisah tentang Abraham dicatat di perjanjian baru ya. Sebab ia itu Abraham. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Kenapa mempunyai dasar? Karena ini perspektifnya Tuhan. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Gak usah jauh-jauh deh, kita lihat hari besok deh, hari Senin. Ya, Tuhan udah bilang gini sama kita. Hari Senin esok, saya sudah ada di sana. Karena saya menembus waktunya manusia. Saya sudah membangun sebuah hari yang begitu indah untuk dirimu. Karena rancangan dan rencanaku selalu tepat waktu dan selalu indah bagimu. Itu Tuhan. Jadi dari perspektifnya dia, ketika dia lihat kita, tenang aja nak, masa depanmu sudah aku bangun. Itu sebabnya 50 tentara sekutu ketika ditangkap dan masuk ke dalam selnya tentara Nazi di Jerman, mereka udah dalam kondisi yang kurus, tinggal tunggu mati, karena mereka ada di dalam satu sel, 50 orang, tidak sanitasi tidak baik, ya, dan mereka kurus kerontang, tinggal tunggu mati. Satu hari tiba-tiba mereka saling berpelukan. Satu hari tiba-tiba mereka saling tersenyum satu sama yang lain. Selidik punya selidik, ternyata ada satu yang nyelundupin radio transistor kecil. Dan rupanya mereka mendengar bahwa perang dunia kedua sudah selesai. Dan mereka dengar juga di radio bahwa semua tahanan perang akan segera dibebaskan. Dan harus diperlakukan dengan baik. Pertanyaan saya ketika mereka tersenyum, apakah mereka sudah bebas? Belum. Mereka masih ada di dalam sel yang sangat jorok. Mereka tersenyum karena mereka tahu bahwa pertolongan sedang on the way. Hari ini, harusnya kita tersenyum melihat hari esok. Walaupun kondisi kita mungkin masih sakit, masih bergumul, masih banyak proses dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kesembuhan, pemulihan, mujizat, berkat Tuhan sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Itu masa depan kita. Itu masa depan yang didirikan sama Tuhan. Nah masalahnya sekarang, ya Tuhan bilang juga begini, sekarang pembangunan proses hidupmu sedikit demi sedikit ya nak, banyak orang gak mau. Coba lihat Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Ulangan 7 ayat ke-22. Firman Tuhan katakan begini, ini metafor tentang kehidupan rohani manusia ya. Banyak ayat-ayat di perjanjian lama merupakan bayangan atau metafor hidup rohani kita yang kita jalani hari ini. Ulangan 7 ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Jangan lakunya tergesa-gesa, jangan secara segera, sedikit demi sedikit, karena bisa membahayakan dirimu ketika binatang buas keluar dari tempat persembunyiannya. Maksudnya apa? Gini, musuh bangsa Israel, ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel, sudah diserahkan kepada mereka. Proses untuk bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya, jangan dibantai sekaligus. Kalau dibantai sekaligus, akan terjadi bangkai jenazah berhantaran di mana-mana. Ketika itu yang terjadi, itu akan mengundang bau busuk, mengundang binatang buas keluar dari persembunyiannya, dan jumlah mereka banyaknya minta ampun, berbahaya bagi bangsa Israel. Paham ya? Kan Tuhan lebih tahu, kan Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu siasatnya iblis. Jadi dia bilang begini, nak jangan cepet-cepet nak, sedikit demi sedikit. Supaya kamu punya waktu untuk nguburin mereka, jadi kamu gak membahayakan dirimu juga. Hari ini ya, ketika kita dibangun sama Tuhan, Tuhan lagi bangun kita sedikit demi sedikit. Paulus mengatakan begini di Roma pasal yang ke-5 ayat 1-5, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Dia bilang begini, hidup udah pasti ada kesengsaraan. Ada kesengsaraan tuh maksudnya gini, itu bahasa terlalu ngeri mungkin di kuping ya. Hidup ini pasti ada masalah lah, hidup ini pasti ada ujian. Paulus bilang begini, aku bermegah di depan ujian. Karena aku tahu itu kesempatan buat aku belajar tekun. Tekun adalah bertahan secara sabar. Mau diproses sama Tuhan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena setelah itu lahirlah sebuah buah yang luar biasa. Alkitab mengatakan orang-orang seperti itu akan menjadi orang yang tahan uji. Bahasa Inggrisnya karakter. Dan menimbulkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi maksudnya Tuhan gini loh. Kalau kamu lagi dibangun sama saya sedikit demi sedikit. Supaya ketika nanti kamu menjulang tinggi. Ketika nanti ada badai, kamu gak goyah. Ketika ada pujian, kamu gak sombong.
Makanya semua yang dibangun di kedalaman mahal harganya. MRT lebih mahal dari LRT. Paham gak yang saya ngomong barusan? Kalau orang Jakarta pasti ngangguk-ngangguk. Saya kemarin ngomong begini di luar kota, mereka bingung. Apaan tuh? MRT di bawah tanah, LRT di atas. Paham ya? LRT mahal. Makanya mall-mall yang jual barang mahal, basementnya banyak di bawah, berlayer-layer. Karena jual barang mahal, gak apa-apa. Balik kontar modalnya. Beda sama gedung ITC. Hampir kebanyakan parkirannya di atas. Karena jual barang murah. Jadi semua yang dibangun ke bawah, mahal harganya. Makanya kalau nonton pembangunan fondasinya Burj Khalifa 828 meter di Dubai, gedung tertinggi di dunia, waduh luar biasa. Prosesnya lama, kosnya besar. Itu maksudnya Tuhan. Prosesmu makin lama karena aku lagi bangun karaktermu. Siap-siap aku bawa tinggi. Itu maksudnya Tuhan, sedikit demi sedikit. Karena dia tahu siasatnya iblis. Dan yang sangat luar biasa di ayat terakhir saya bagikan ini ya. 1 Raja-Raja. Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Ketika Tuhan membangun sebagai ahli bangunan, ini yang dia lakukan. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan. Rumah itu adalah bait Allah yang pertama. Yang didirikan sama Salomo. Di mana? Jogja. Yerusalem. Ngawur aja Jogja. Yerusalem. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Kalau kita belajar kata penggalian, itu berarti disiapkannya di Lebanon. Perhatikan ini. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi selama pembangunan bait Allah, sunyi. Karena semua pemahatan batu-batu yang hebat-hebat itu terjadi di kejauhan. Nanti dibawa ke Yerusalem tinggal disusun. Tuhan sedang berbicara apa sih sama kita hari ini? Gini loh, di dalam proses hidupmu, semua peperangan rohani, semua masa depan yang aku bangun di kejauhan. Ketika engkau melewati proses, be still and know that I am God. Masuk ke dalam perhentianku, tinggal di dalam damai sejahteraku. Makanya teman-teman saya waktu masuk ke kamar ketika saya dirawat lagi didiagnosa kanker, mereka ketika masuk kamar pada nangis lah. Lihat kondisi saya udah tinggal 60 kilo, udah kayak tengkorak. Waktu setelah 2-3 jam ngobrol-ngobrol, mereka keluar, mereka nangisnya bukan nangis sedih, nangis bahagia. Kok lu kuat sih Bil? Kok lu ada damai sih Bil? Di dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi nyata. Amin. Di dalam proses hidupmu damai sejahtera telah ditinggalkan sama Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Jadi lagi aku bangun kehidupanmu, gak akan berisik. Wow. Kenapa? Karena dia adalah ahli bangunan. Dia adalah the master builder. Saya tutup sama kisah saya. Saya 4 kali kemo. Kemo yang pertama paling berat lah ya. Setiap kali kemo, karena saya kansernya kanser darah, setiap kali kemo biasanya setelah 5 hari, 5-7 hari, blood counts, ya kalau ada dokter sini pasti ngerti lah ya. Kadar darah saya itu akan turun ke bawah. Itu momen-momen kritis, selalu kritis. Yang turun apa? Darah merah, trombosit, leukosit. Leukosit itu darah putih. Darah merah untuk penghantar oksigen, trombosit itu untuk nutup kalau ada luka. Kalau ada luka ya dia tutupin, dipanggil teman-teman, ini ada bocor-bocor di bendung, makanya tiba-tiba kita ada koreng di sini ya. Tapi berhenti lukanya, itu trombosit. Kalau trombositnya nggak ada, wah darahnya ngocor terus. Ya. Nah, leukosit itu darah putih, dia yang memberhentikan virus, bakteri, sama racun. Kalau nggak ada itu, tubuh kita kejang-kejang udah, nggak ada pertahanan tubuh. Nah, ketika kondisi darahnya turun, semuanya habis. Jadi saya mengalami transfusi darah. Transfusi darah, kalau darah merah, kantongnya warna merah kan? Ya sering lihat ya, saya udah ada 60 kantong darah merah masuk ke dalam tubuh saya. Jadi kalau satu hari tiba-tiba saya lupa bahasa Indonesia, saya ngomong bahasa Jerman, berarti ada orang Jerman darahnya masuk ke dalam saya. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi udah tenang aja lah, setiap kantong saya doain soalnya. Tuhan, kuduskan darah ini Tuhan. Nah, kalau trombosit, itu warnanya bukan merah, kuning. Saya ini kan, saya iseng ya, tanya deh anak-anak saya, tanya istri saya. Saya gangguin mereka tiap hari. Saya orangnya iseng banget kalau di rumah. Teman saya datang ke kamar. Bil, itu kan darah merah. Itu yang kuning apaan? Orange juice. Dia percaya. Oh gitu? Canggih juga ya, orange juice masuk ke darah. Iya. Biar segar. Wih hebat juga ya. Besok gue rencana apple juice, mangga, gue masukin semua. Oh gitu ya. Ada yang saya lupa, ngasih tahu bahwa itu bohong. Sampai hari ini dia masih percaya. Nah pokoknya gitulah ya, jadi ngedrop pada darahnya. Nah kalau udah ngedrop, itu biasanya saya udah mulai panas dari kaki.
Di momen-momen ketika itu panasnya naik sampai ke sini. Saya kejang-kejang 41 derajat pingsan. Ketika darahnya turun. Itu momen kritis lah. Dokter selalu pantau di situ. Terjadi berkali-kali. Matanya putih, terus kemudian pingsan. Setelah kejadian berkali-kali di kemo yang terakhir saya bilang ini, Tuhan udah dong Tuhan capek. Tubuh saya ini capek Tuhan. Tuhan bilang gini, nanti ya Bill kalau sudah genap waktunya. Rupanya apa? Semua bangunan harus diuji. Semua bangunan harus diuji. Daud diuji. Dikejar-kejar sama Saul bertahun-tahun. Bahkan Saul membawa prajuritnya sampai 3.000. Ke En-Gedi. Kok bisa lagi Daud ngumpet di dalam sebuah gua, kan guanya banyak banget ya. Kok Saul yang lagi mau buang hajat masuk ke dalam gua yang ada Daud di dalamnya. Sama teman-temannya Daud dibilang apa? Wah bos, Tuhan kasih dia buat Anda bos, bunuh aja bos. Dia gak bunuh. Dia cuma potong punca jubahnya. Dan ketika dia keluar, ketika Saul udah keluar, dia keluar di depan 3.000 orang. Saul dipermalukan, dia bilang, I could have killed you, saya bisa bunuh kamu tadi. Semua bangunan akan diuji. Ketika sudah kemo terakhir, dokter udah bilang hati-hati ya, kalau terjadi lagi cepat panggil saya. Jadi saya mulai dijagain nih, jagain sama istri saya di kamar. Bisa happen anytime. Satu hari, satu pagi, saya baca renungan harian. Tiba-tiba renungan itu memberikan saya Matius pasal yang keempat, ketika Yesus dicobai. Yesus ketika dicobai 3 kali, dia mulai, semua respon reaksinya dia mulai dengan apa? Ada tertulis. Kemudian dia kutip firman Tuhan, betul? 3 kali loh dia ngomong begitu, ada tertulis. Malam hari setengah 7 malam, itu panas mulai naik dari kaki saya. Saya udah bilang gini sama istri saya, aduh kejadian lagi nih. Dia pegang kaki saya, naik sampai ke sini. Kalau udah sampai ke kepala, pingsan udah. Naik, udah sampai ke sini, dia teriak. Pencet tombolnya, pencet. Panggil dokter maksudnya. Waktu saya mau pencet, ada suara. Jangan. Kok jangan? Jangan Bill, jangan. Jangan apaan? Jangan. Terus dia bilang, ada suara ngomong gini. Ingat gak tadi renungan tadi pagi? Iya. Aduh cepetan Tuhan, dialognya cepetan. Ini kalau udah sampai sini pingsan gua. Cepetan ngomong apa nih, jangan muter-muter buruan-buruan gitu. Ingat gak tadi pagi? Iya ingat. Ingat gak Yesus ngomong apa ketika dicobai? Ada tertulis. Lakukan hal yang sama. Saya teriak dong. Ada tertulis. Bilurmu sudah menyembuhkanku. Saya teriak cuma sekali. Tiba-tiba tuh panas sudah sampai sini. Turun. Sampai ke tangan istri saya. Dia bilang panas. Tiba-tiba hilang. Ting, hilang. Dalam sekejap hilang. Yang tadinya panasnya udah mau naik. Di monitor turun. 37 normal. Dokter gak pernah tahu. Itu kejadian cuma saya sama istri saya yang tahu. Jadi kalau dokter saya nonton, hai dok. Dia baru tahu sekarang. Dia bilang gini, semua bangunan harus diuji. Dan saya percaya dalam hidup kita hari ini, apapun yang kita sedang lewati, Tuhan sudah membangun masa depan kita, dan hari ini biarkan dia bangun hidup kita. Karena He is the master builder. Dan saya percaya hidup kita akan terus dibawa naik sama Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam naungannya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah ahli bangunan dalam hidup kami. Ini respon kami Tuhan. Kami mau mendengar dan kami mau melakukan firman Tuhan. Supaya betul-betul hidup kami didirikan di atas batu. Ketika ada badai kami gak goyah. Ketika ada pujian kami gak sombong. Karena Tuhan yang menjadi jangkar, menjadi batu, landasan, dasar daripada kehidupan kami. Bahkan masa depan kami penuh dengan harapan yang tidak mengecewakan. Karena masa depan kami pun sudah dibangun sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur meteraikan firman ini. Karena kami juga adalah manusia yang sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati.